Bagaimana sesungguhnya perkembangan peta digital dalam pelayanan perizinan berusaha untuk transparansi dan akuntabilitas, potensi fraud yang kemudian dihilangkan? Silakan. Untuk memudahkan itu, kita sekarang wajibkan semua RDTR itu harus berdasarkan peta digital. Sehingga orang bisa lihat dari handphone mereka, di mana lokasi mereka melakukan investasi, apa pemanfaatannya, dan lain-lain. Program peta digital ini sangat membantu sekali masyarakat. Karena tadinya masyarakat yang punya kepentingan untuk mengurus perizinan itu dia harus bolak-balik ke kantor dan proses tinjau lokasi dan administrasi dan lain sebagainya itu menjadi memperpendek rentang kendali, sehingga dengan peta digital ini sangat memudahkan sekali bagi masyarakat untuk mengurus perizinan. Tidak perlu lagi disurvei ke lapangan oleh Dinas Perumahan Pemukiman dan Tata Ruang Kota Medan, karena peruntukannya masyarakat sudah tahu. Oh, ini untuk industri, ini untuk perdagangan, ini untuk jasa, oh, ini untuk transportasi, ini untuk budidaya. Jadi masyarakat sudah bisa membaca sendiri. Ada keberadaan dari peta digital tersebut dalam skala yang operasional, ya, yaitu di skala 1:5000. Memang ini skala yang cukup detail dan membutuhkan sumber daya tadi disebutkan oleh Bapak Wali Kota Payakumbuh. Perspektif KPK, adanya itikat baik dan komitmen dari beberapa kepala daerah, juga Menteri BPN ATR untuk memberikan kepastian supaya wilayah itu kemudian terpastikan untuk apa, sehingga kemudian mempredik ke depan untuk apa. Itu kan wujud pertama, wujud visi, mau dikemanakan daerahnya, tapi juga perspektif tata kelola administratif, dia juga wujud pengendalian. Ya, saya kebetulan orang IT, jadi saya develop sendiri aja gitu sama teman-teman orang gitu. Perhatian khusus terhadap pemanfaatan tata ruang kota. Di antaranya kami sama tadi dengan Wali Kota Payakumbuh tadi. Aksi Nasional Pencegahan Korupsi ANPK, penghargaan praktik baik bagi kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah. Praktik baik, pemanfaatan peta digital dalam pelayanan perizinan berusaha. Saya akan mulai dari Pak yang dulu deket saya dulu deh. Siapa? Pak Wali Kota Payakumbuh, Yeah. Pak Haji Riza Falepi. Silakan Pak Riza. Apa yang kemudian bisa disampaikan di sini Pak, bahwa ini dari target 2000 baru 67. Kelihatannya kok susah banget. Susah nggak sih Pak? Iya, memang memulai itu memang agak susah Pak. Mulainya yang Terima kasih susah. Pak Iman. Jadi kita mulai dulu waktu itu memuat peta digital itu pertama dulu awal-awal aneh kata orang. Saya keluar uang segitu bilang korupsi sama orang. Bingung juga saya. Berapa Pak? Boleh Pak? Boleh, Pak? Berapa waktu itu Pak? Tahun 2015 saya udah mulai. Oke. Jadi Uang keluar uang segitu maksudnya uang berapa itu Pak? waktu itu bikin petanya aja sampai detail itu hanya 2, akhirnya Miliar ya? iya, vendornya bilang sama saya, Pak Wali, kalau Bapak bisa cari yang lebih murah dari ini, potong telinga saya, kata. Ini udah paling murah, ini saya kena teman Pak Wali, saya kasih yang murah aja lah, katanya, biar ini lebih didorong, katanya gitu. Nah, kemudian kita melakukan penyesuaian dari Kementerian ATR, Pak Menteri juga udah menyiapkan Gistaru gitu ya, semacam JIS-nya dari kementerian. Nah, kita lakukan pendetailan itu setelah RDTR kita jadi. Jadi kita ajukan dulu ke DPRD Perda Tata Ruang kita itu 2018. Oke. Nah, kemudian kita beberapa kali koordinasi dengan Kementerian ATR dengan Pak Menteri, dengan staf-staf beliau. Nah, kemudian kita sudah bisa online dan sudah bisa OSS gitu ya. Itu berapa lama jadi ya Pak? Dari mulai sampai kemudian jadi peta digital itu? Enggak lama, kalau yang mulai dari Perda sampai sekarang itu hanya 2 tahun. 2 tahun, Iya, 2 dengan tahun. anggaran hanya 2 miliar?
lebih kan setiap tahun tuh ada anggarannya. Oke, tapi anggaran pertama 2 miliar. Itu Iya, udah kemudian ya anggaran ada lagi beberapa, tapi nggak banyak. Artinya- Rata-rata 1 miliar setahun selesai gitu. Oke, artinya dengan proses yang cepat, anggaran yang ringan bisa kok jadi. Iya, saya kebetulan orang IT, jadi saya develop sendiri aja gitu sama teman-teman orang gitu. Biar cepat Pak gitu. Nah, kemudian kita kembangkan juga sistem ini, selain bisa diakses dari pusat, sudah kerjasama dengan Kementerian ATR yang di Setara itu, kita kembangkan lagi lebih lanjut sistem yang kita develop sendiri di mall pelayanan publik kita. Jadi kan perizinan itu kan di mall pelayanan publik semuanya. Jadi bisa online semua situ. Nah, sekarang juga masih dalam tahap pengembangan untuk advice planningnya segala macam itu sudah bisa. Jadi bisa online dilihat. Nah, sekarang persoalannya ke depan itu adalah bagaimana mengintegrasikan gitu ya. Mengintegrasikan misalnya orang kalau submission dia juga harus sudah bayar pajak. Dia bukan orang yang fraud gitu ya, bukan orang yang tidak bayar pajak atau yang ya inilah, dia tuh benar itu sebagai warga negara gitu, Pak. Nah, itu kita dilakukan seperti itu. Pak Wali Kota Payakumbuh, Iya, kira ada ya. yang menyampaikan? Terima kasih Pak Iman. Ya, kami merasa dengan adanya RDTR dan pengembangan tata ruang peta digital seperti ini ya, jelas pelayanan lebih cepat. Di kita itu 3-7 hari selesai perizinan. Nah, dan yang jelas Bapak nggak bisa macam-macam lagi. Nah, itu udah pasti, itu udah harus komitmen gitu ya. Karena bagaimanapun juga ini semua udah transparan dan bisa di tracking, ini persoalannya. Anda sekarang otak-atik petanya nggak benar, udah lewat itu. Kalau dulu manual, kalkirnya itu bisa diotak-atik Pak. Sekarang udah nggak bisa. Digeser-geser, nggak bisa lagi. Jadi ini semua sudah transparan. Nah, ini adalah mindset baru dan ini sangat reformatif. Artinya kita sudah masuk cara memerintah modern, good governance. Nah, inilah yang kita harapkan sebenarnya. Sehingga pemerintah ini benar-benar pemerintah yang melayani.